Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Alfia Dianti, CP030 dari jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Di sini aku merupakan salah satu mente dari studi independen batch 4 di PT Sitek ERP Indonesia. Di sini aku mau ngejelasin sedikit nih tentang Google Collaboration. Kita pasti tahu kan dengan Google Collaboration ini? Ya betul banget, Google Collaboration ini memiliki 3 jenis, yang mana kita akan mempelajarinya kali ini beserta bagaimana cara kita meng-create masing-masing dari Google Collaboration tersebut. Yuk kita simak ya. Perlu kita tahu bahwasanya Google Collaboration ini memiliki 3 jenis, yang mana di sini ada dan juga ada Google Slide. Nah, sekarang kita akan membawakan sebuah lembar pengolah kata yang mana di sini kita bisa mengetik atau membuat sebuah tugas, laporan, dan lain sebagainya. Sekarang lembar pengolah angka yang mana kita bisa gunakan untuk mengolah angka otomatis. Sedangkan Google Slide merupakan lembar PPT atau PowerPoint mempresentasikan sesuatu. Lalu, apakah ini berbeda dengan Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Excel? Nah, untuk fungsinya sama saja, melainkan yang di Google Collaboration ini saya akan membagikan link dari lembar yang kita kerjakan. Kita hanya men-share atau membagikan link tersebut kepada orang lain, maka orang lain tersebut bisa mengakses dan masuk ke lembar kita. Namun jika tidak akses, maka orang tersebut tidak akan bisa mengakses lembar tersebut. Namun apabila di Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Excel, kita tidak bisa membagikan atau tidak bisa berkolaborasi dengan orang lain atau belajar secara manual. Namun kalau Google Collaboration ini bekerja secara online dan membutuhkan akses data. Lalu bagaimana sih kita Google dokumen, Google Spreadsheet, dan Google Slide? Nah, sebelumnya kita harus masuk ke akun Google Drive masing-masing. Apabila belum memiliki, maka kita bisa lalu di sini kita bisa salah satu dari Google Dokumen, Google Spreadsheet, dan Google Slide. Lalu di bawahnya ini ada Google Formulir yang mana kita bisa membuat sebuah soal atau membuat kuesioner, membuat angket di sini yang bisa diisi oleh orang lain. Saat ini kita ingin membuat Google Dokumen, maka kita bisa mengklik Google Dokumen. Ini tadi saya akan Google atau di sini saya akan membuat dan memberikan ukuran font sebesar 12, maka saya akan mengetikkan di sini sebesar 12. Lalu saya juga bisa memberikan jenis font yang mana. Maka kita bisa mengklik font ini. Kalau kita bisa mencari di sini, saya memberikan font Times New Roman, maka saya akan mengklik di sini. Nah, lalu apabila saya ingin membuat rata tengah, maka saya ingin mengklik dari gambar paragraf ini. Nah, ini ada rata tengah. Bila saya mengklik rata tengah ini, nah, memberikan akses kepada orang lain, maka kita hanya bisa mengklik bagikan. Nah, sebelum kita membagikan, kita juga bisa memberikan judul dari dokumen kita sendiri. Misalnya, kita mau Alfia Dianti, maka kita bisa ketik Alfia Dianti di sini. Di sini kita juga bisa membagi link ini. Kita bisa mendapatkan dari link di sini atau kita sesuai urutan teman-teman. Yang mana kita bisa klik bagikan, dan kita bisa menunggu. Kita inginkan yang mudah, maka kita bisa klik sebelum kita melakukan sharing. Terlebih dahulu kita melihat apakah aksesnya sudah terbuka atau belum. Nah, di sini apabila kita mengetik atau menulis kalimat di lembar ini secara bersama-sama, kita pastikan akses umum ini bisa pilih siapa saja yang memiliki link. Agar semua orang yang pilih bisa masuk di link atau lembar ini. Bisa mengikuti bersama, maka kita bisa mengedit citra. Kalau yang menginginkan mereka yang membuka link itu hanya ingin melihat tanpa mengetik, maka kita hanya memberikan akses lembar saja. Nah, kita bisa salin link tersebut, kita bisa berikan kepada orang lain yang kita kehendaki untuk bisa mengedit secara bersama-sama. Untuk Google dokumennya, nah, kita bisa manfaatkan untuk pembuatan dokumen atau laporan secara bersama-sama. Itu Google Spreadsheet atau Google Sheet, di mana kita juga bisa membuat secara online. Kita bisa pilih Google Spreadsheet.
kita klik buat dan bagikan, dan kita bisa tunggu hingga lembar. Nah, di sini lembar dari Google Spreadsheet kita bisa mengubah title dari spreadsheet ini. Misalnya kita akan memberikan judul rumah baru. Kita bisa ketikkan di sini, mengklik atau mengeditnya. Rumah baru. Nah, di sini kita bisa membuat atau mengolah angka menggunakan fungsi. Jadi kita nggak akan kerja dua kali untuk mengisi atau memfungsikan angka tersebut. Misalnya di sini saya akan membuat nominal mengubah ke beberapa jenis fungsi. Nah, ini cukup ini beberapa angka yang akan kita ubah ya teman-teman. Kita bisa memblok. Di sini kita juga bisa ngadi jenis atau ukuran font yang kita bisa sesuai keinginan masing-masing. Misalnya saya akan mengubah ke Times New Roman dengan ukuran 11. Lalu kita bisa mengubah beberapa angka ini menjadi tanggal, menjadi satuan rupiah dan lain sebagainya. Kita bisa klik 1, 2 ini. Nah, di sini kita bisa mengubah menjadi angka seperti ini. Kita bisa, atau kita bisa juga mengubah ini, atau kita mengubah ke rupiah, waktu, dan atau kita juga bisa mensisihkan dolar. Ini kita waktunya. Nah, gimana teman-teman tertarik dengan Google Collaboration ini? Terlebih apabila data yang kita miliki untuk diedit banyak, kita bisa menggunakan fungsi tersebut agar bisa terupgrade ataupun edit secara otomatis. Bagikan ini untuk dibagi atau diedit secara bersama. Caranya pun sama, kita bisa mengklik link ini dan kita juga bisa membagikan secara klik bagikan dan kita bisa tunggu. Ini dengan cara mengklik siapa saja yang dipilih. Namun apabila teman-teman tidak membayar kalian, maka kita tidak akan memberikan akses kepada siapa saja yang dipilih. Tapi cukup dibatasi ya teman-teman. Google Collaboration yang terakhir yaitu Google Slides. Nah, kita klik buat dan bagikan, bisa kita akses dan bisa kita edit. Nah, di sini lembar dari presentasi kita sudah siap untuk kita edit nih teman-teman. Kita juga di sini bisa mengganti tema ini. Kita bisa scroll ke bawah dan memilih tema yang sesuai dengan topik yang kita pilih untuk presentasi. Misalnya saya akan mengubah ke tema warna cantik tema tersebut. Nah, untuk temanya sudah akan berganti nih teman-teman. Namun apabila teman-teman menghendaki untuk tema yang lain, kita bisa scroll ke bawah hingga menemukan tema yang sesuai. Di sini kita bisa tambahkan judul, memberikan tadi di sini. Misalnya, bisa klik slide baru judul atau judulnya, lalu bawahnya kita akan menambahkan teks sebagai isinya. Kita juga bisa membagikan atau men-share link ini untuk bisa diakses oleh website dan juga dengan pencarian artikel bagi judul seperti ini, maka kita bisa simpan. Tapi segera kita menghendaki orang lain bahas lalu link dan kita klik selesai. Google Slide ini tadi kan gimana bisa gampang banget kan? Ini akan memudahkan kita untuk membangun ya untuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, mungkin itu nih teman-teman penjelasan sedikit tentang Google Collaboration dan beberapa tutorial untuk meng-create dokumen baru terkait Google Collaboration yang mana terdapat 3 jenis, yaitu Google Dokumen, Google Spreadsheet, dan juga Google Slide. Semoga tutorial dan penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita juga bisa memperhatikan sendiri di rumah. Mungkin cukup itu tutorial dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.